undian babak perempat final di UCL atau di Liga Champions sudah berlangsung. Anda sudah saksikan dan melihat baganya tentunya, di mana 3 klub Inggris yang ditakutkan tadinya untuk bisa berhadapan semua terhindar dari pertemuan, dan ini sebuah keuntungan tentunya bagi Manchester City, Liverpool, dan Chelsea. Pertanyaannya, apakah mereka mampu bisa lolos sampai ke babak semifinal untuk bisa menciptakan sebuah sejarah lagi bahwa Inggris punya 3 klub di babak semifinal dan membuat mereka bisa punya peluang menjadi juara salah satu di antaranya pada musim ini. Kita akan bahas dalam video saya kali ini. Hola, bertemu dengan saya Bung Ropan, dan topik kali ini yang saya akan angkat yaitu apakah klub-klub Inggris bisa lolos ke babak semifinal di UCL musim ini, mengingat persaingan yang begitu ketat. Saya pikir peluang itu terbuka ketika undian terjadi bahwa 3 klub ini, City, Liverpool, dan Chelsea, terhindar. Ya. Kita tahu bersama bahwa City akan ketemu dengan Borussia Dortmund, dan Chelsea ketemu dengan Porto, kemudian Liverpool dengan Real Madrid. Ya. Manchester City akan mengawali pertandingan pertama di kandang mereka menghadapi Dortmund. Saya pikir peluang mereka lolos ke babak semifinal itu dengan presentasi 60-40. Bukannya Dortmund tidak bagus, Dortmund yang lolos setelah mengalahkan menyingkir Sevilla dengan susah payah, bukan tidak mungkin akan membuat kejutan, bukan tidak dalam sepak bola yang bisa terjadi. Tetapi di sini bahwa kita bisa melihat kualitas City yang begitu bagus, mereka sedang bagus-bagusnya ada di puncak klasemen di IPL, dan tekad dari Pep dan pasukannya untuk bisa bagaimana meraih gelar juara pada musim ini di UCL yang belum bisa mereka dapatkan selama ini, itu adalah satu motivasi tersendiri. Sebuah hal yang menarik juga bahwa manajemen City bisa melihat langsung target mereka, buruan mereka, Erling Haaland yang bermain buat Dortmund. Dia bisa melihat apakah ini cocok dan pas tentunya, walaupun dengan berpikir dengan harga yang tinggi bisa mendapatkan Haaland, dan dia akan menjadi ujung tombak bagi Dortmund, dan bukan tidak mungkin juga dia akan menyulitkan Ruben Dias dan John Stones dan kawan-kawan di lini pertahanan City, karena Dortmund punya pemain Jadon Sancho yang lagi bagus, Jude Bellingham, Marco Reus, pemain-pemain yang baik, dan memang harus berhati-hati bagi City. Walaupun saya mengunggulkan City, yang memfavoritkan City, tapi harus tetap berhati-hati karena bukan tidak mungkin Dortmund ini akan memanfaatkan kalau mereka bisa imbang di Etihad, berbahaya ketika mereka menjadi tuan rumah. Jadi itu pertandingan pertama yang saya lihat. Kemudian pertandingan kedua, Chelsea akan ke Porto pertama, dan melihat bagaimana mereka mengalahkan ATM di perdelapan final babak 16 besar. Ada keyakinan bahwa Thomas Tuchel yang dalam 14 pertandingan terakhir tidak pernah kalah, yang luar biasa sejak dia datang dari PSG menggantikan Frank Lampard. Dia membuktikan kualitas dia sebagai pelatih yang bagus. ATM tidak bisa membuat gol sekalipun dalam 2 leg, bermain di Wanda Metropolitano juga bermain di kandang Chelsea. Ya, sulit bagi ATM bisa berbuat banyak walaupun ada Suarez di sana, dan ini suatu keuntungan. Tapi tidak boleh menganggap enteng juga FC Porto, wakil Portugal ini kita tahu bersama menyingkirkan Juventus. Juventus adalah tim yang bertabur bintang, dan di sana ada CR7, dan mereka bisa menang dengan agregat. Jadi tetap perlu berhati-hati. Paling tidak bagaimana Chelsea ini bisa mengamankan pertandingan pertama saat mereka bertandang ke Porto, dan mereka bisa menahan imbang paling tidak Porto untuk bisa mendapatkan kemenangan di Stamford Bridge. Apalagi kalau mereka bisa menang melawan Porto. Ini pertandingan yang sulit, bukan gampang saya pikir buat Chelsea ya. Jangan melihat bahwa Porto itu tim yang mungkin agak di bawah, tetapi kita bisa melihat bahwa Porto ini punya kesempatan bisa membuat kejutan lagi. Tapi terlepas dari apapun, kalau ditanya siapa yang akan menang, saya pikir ini kesempatan buat Chelsea. 5-5-4-5 buat Chelsea untuk bisa menang dan lolos ke babak semifinal. Nah, laga berikutnya saya belum bicara tentang wakil Inggris ya. Wakil Inggris.
Liverpool akan ke Madrid. Pertandingan yang sulit, kita tahu bersama 3 pertemuan terakhir memang Liverpool sulit untuk bisa mengalahkan Madrid. Tapi kalau bisa mereka bangkit, ya kita tahu bersama mereka di perdelapan final bisa menyingkirkan Leipzig yang pada musim sebelumnya bisa lolos sampai ke semifinal sebelum dijegal oleh PSG, dan mereka tidak kebobolan. Artinya clean sheet 2 pertandingan bermain di Puskás Arena, dan ini suatu hal yang modal yang bagus bagi Jurgen Klopp. Mereka boleh terpuruk di IPL, tetapi mereka punya kans besar untuk bisa kembali bisa menjadi juara seperti tahun 2019 saat menghadapi Spurs. Kans ini memang mereka harus bisa tidak kalah di kandang Madrid, ya. Kalau mereka bisa imbang di Madrid, ini bagus buat mereka. Ataupun kalaupun mereka kalah misalnya dengan 2-1, mereka bisa membuat gol, mereka bisa mengharapkan untuk membalikan keadaan dengan menang cukup 1-0 di Anfield. Tapi paling tidak saya pikir imbang adalah satu hal yang sangat bagus. Bagaimana mereka bisa membalikan keadaan setelah kalah dari Barcelona ketika mereka menjadi juara 2 musim lalu, 3-0 di Camp Nou, dan akhirnya mereka bisa menang di Anfield dengan 4-0. Itu yang tentunya kita akan tunggu, dan saya berharap bahwa bisa aja Liverpool lolos ke babak semifinal, sehingga terciptalah 3 tim Inggris yang ada di babak semifinal untuk musim ini. Satu lainnya itu pertemuan antara juara bertahan Munchen dan PSG mengulangi final pada musim lalu, di mana Munchen menjadi juara, dan ini Munchen ketika menjadi tuan rumah punya bekal kuat untuk bisa lolos ke babak semifinal. Saya pikir dengan 5-5-4-5 untuk Munchen, jadi Munchen bisa menjadi satu-satunya tim di luar wakil Inggris untuk ada di babak semifinal. Nah, menarik saya katakan di sini, dengan 3 klub Inggris ini sudah lama kita tidak melihat bahwa dalam sejarah dalam format Liga Champions sejak 92-93 yang wali saat ini, Inggris itu adalah negara terbanyak yang menempatkan 3 klub di babak semifinal. Ada 5 musim, ya. Kemudian bagaimana 2002-2003 di situ ada pernah wakil Italia, yaitu 2 Milan, Inter dan AC Milan, kemudian Juventus, dan di sebelumnya 1999 dan tahun 2000 di sana ada wakil dari Spanyol, ya, Madrid, Barcelona dan Valencia. Madrid bisa menjadi juara saat itu. Nah, Inggris ini ada tiga rentan 3 musim berturut-turut mereka menguasai di Liga Champions. 2006-2007 bagaimana mereka bisa meloloskan, ada Liverpool, ada Man U, Manchester United, dan juga ada Chelsea. Liverpool ke final tapi kemudian mereka kalah dari AC Milan. Jadi ada 3 wakil di babak semifinal, ya. Walaupun Liverpool kalah di final, tapi di tahun berikutnya bagaimana Inggris bisa menempatkan juga di 2007-2008 3 wakil mereka di babak semifinal. MU, Liverpool dan Chelsea. Dan terjadi bahkan all final Inggris, ya, bersama tim-tim Inggris yang ada. Liverpool, Man U dan Chelsea. Lewat drama adu penalti, Man U bisa menjadi juara saat itu. Nah, di tahun berikutnya, di 2008-2009, Inggris kembali bisa meloloskan 3 wakilnya ke babak semifinal. Luar biasa. Tidak ada Liverpool di sana, tapi yang masuk justru Arsenal, Chelsea dan MU. Tapi sayang tidak ada satupun yang bisa menjadi juara. Satu-satunya wakil di luar 3 klub itu, yaitu Barcelona, akhirnya bisa menjadi juara dengan mengalahkan MU. Jadi saya pikir ini kesempatan bagi Inggris untuk kembali mengulangi apa yang mereka lakukan di yang saya katakan tadi 3 musim beruntun, 2006, 2007 dan 2008. Jadi suatu hal yang memang ditunggu-tunggu tentunya bagi Inggris. Tapi harus diingat bahwa belum tentu ketika mereka bisa menempatkan 3 wakil mereka, kemudian mereka bisa menjadi juara. Salah satu sudah pasti lolos ke final, tapi kalau Munchen ada di sana ataupun PSG, ini berbahaya. Harus hati-hati karena 2 klub ini kan klub yang syarat dengan pemain-pemain top, dan juga secara kualitas, secara kolektivitas bermain sangat baik. Individu mereka sangat bagus, dan bukan tidak mungkin akan menggagalkan salah satu klub wakil Inggris, sehingga tidak terjadi sesama klub Inggris bisa masuk ke final pada musim ini. Jadi itu yang harus diingat, bahwa kalau bisa ditanya siapa yang akan ke babak semifinal, saya menginginkan melihat lagi apa yang pernah dilakukan di 3 musim terakhir ketika Inggris bisa menempatkan wakil-wakil mereka dengan 3 wakil, ya,
di babak semifinal, dan itu tidak terjadi lagi sampai saat ini. Dan ini kesempatan. Pada 2 musim lalu sebenarnya peluang itu ada ketika Liverpool bisa menjadi juara di Wanda Metropolitano di Madrid. Di babak perempat final, di perempat final sebenarnya ada 4 klub Inggris yang bahkan lolos saat itu, tetapi undian bisa menempatkan Manchester City ketemu dengan Tottenham Hotspur saat itu, dan secara dramatis City out, kalah dari Spurs. Ya, pertandingan pertama Spurs menang 1-0, dan di Etihad Spurs kalah 3-4, sehingga agregatnya itu untuk Spurs karena mencetak gol banyak di kandang Man City. Kemudian MU kalah saya pikir dari Barcelona saat itu ya, dengan agregat 4-0, 1-0 dan 3-0 kalah. Dan Liverpool menang lawan FC Porto ya, sehingga di semifinal Liverpool ketemu dengan Barca. Di atas itu Spurs ketemu dengan Ajax. Dan semifinal itu adalah semifinal yang juga termasuk dalam catatan sejarah karena penuh dengan dramatis. Spurs dan Ajax menang di kandang Spurs 1-0. Tetapi di kandang Ajax di Amsterdam, Spurs balik menang 3-2. Secara agregat, kembali Spurs bisa lolos ke final karena mereka bisa mencetak banyak gol ya di kandang Ajax. Kemudian Liverpool itu menang dramatis juga, kalah di Camp Nou dengan 0-3, tapi di Anfield mereka membalikan keadaan dengan menang 4-0. Sehingga 2 klub Inggris ini bisa lolos sampai ke babak final. Terutama Spurs, tidak ada yang menduga bahwa mereka akhirnya bisa sampai ke babak final, tapi itulah sepak bola. Dan sebelumnya akhirnya mereka kalah dari Liverpool dengan 0-2, sehingga Liverpool bisa menjadi juara untuk yang ke-6 kalinya dalam sejarah mereka. Jadi itu yang terjadi. Tetapi kalau bisa melihat, kita undur ke sini untuk musim ini, inilah musim yang paling pas buat klub-klub Inggris ketika mereka terhindar untuk saling berhadapan di babak perempat final. Harus ada yang bisa menjadi juara. Dan peluang itu saya pikir ada di 3 klub yang saya katakan tadi, ya, City, Liverpool, dan Chelsea, untuk bisa melakukan gebrakan bisa menjadi juara lagi. Bahkan Liverpool untuk mengincar gelar mereka yang ke-7, ya, untuk menyamai Milan tentunya, dan Chelsea untuk kedua kalinya karena Chelsea terakhir juara di 2011-2012 ketika ditangani oleh Roberto Di Matteo saat itu, dan mereka juara mengalahkan Munchen lewat adu penalti. Sebelum Munchen juara pada musim berikutnya, City belum pernah juara. Dan ini target utama buat Pep. Mereka boleh begitu perkasa menjadi juara 5 kali di Piala Liga, juara 2 kali di IPL bersama dengan Pep tentunya, di Piala FA juga 1 kali. Kemudian mereka pernah menjadi juara 3 kali juga di Community Shield. Tetapi di UCL, City belum pernah juara. Dan ini harus diburu oleh Pep. Kesempatannya ada saat ini. Ketika mereka di undian menghadapi Dortmund, saya yakin artinya bahwa City bisa melaju sampai ke semifinal. Dan siapapun lawan di semifinal, antara Munchen dan PSG yang nantinya alurnya berhadapan dengan City, ini pertandingan hidup mati buat City. Mereka harus bertarung habis-habisan. Karena Munchen dan PSG bukan tidak mungkin akan menjegal mereka, sehingga bisa menamatkan ambisi dari Pep. Karena memang ini jalur yang agak sulit ya, yang harus ditempuh oleh klub-klub top. Jadi salah satu di antara 3 klub ini itu bisa gugur. Bisa Munchen gugur karena berhadapan dengan PSG, atau PSG gugur, dan juga bisa Manchester City gugur ketika ketemu dengan salah satu Munchen atau PSG. Jadi betul-betul rumit bagi Pep ya, karena mereka berada di jalur yang sangat sulit. Tetapi apapun harus katakan, tidak boleh berpikir sampai di situ dulu, mengatasi dulu Dortmund. Ketika mereka ada di babak 4 besar, peluang itu terbuka buat Pep. Oke, kita bahas sampai di sini dulu sebelum saya akan berbicara dengan pertandingan-pertandingan selanjutnya untuk di UCL. Dan Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar positif, serta subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai ketemu, ciao.